Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Setiawan, NIM 520241901. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem IC regulator. Slide pertama, regulator berfungsi sebagai pengontrol arus dan tegangan pengisian. Yang kedua, memberikan indikasi bila sistem pengisian tidak berfungsi. Untuk macam-macam regulator, yang pertama regulator mekanis. Dapat dilihat di bawah ini terdapat gambar dua regulator mekanis, tipe A dan tipe B. Untuk membedakannya, yaitu soket antara tipe A dan tipe B itu berbeda. Yang kedua, IC regulator. Terdapat terminal-terminal di dalam IC regulator. Ada kisi-kisi pendingin, terminal S, L, IG, B, F, P, dan massa. Selanjutnya, sistem pengisian dengan IC regulator. Dapat dilihat gambar diagram di bawah ini untuk sistem pengisian IC regulator. Untuk keunggulannya, yang pertama ukuran kecil, daya besar, stabilitas regulasi tinggi, rangkaian lebih besar. Maksud saya rangkaian lebih sederhana. Selanjutnya, alternator konvensional versus alternator IC regulator. Yang pertama itu alternator konvensional terdapat komponen-komponen di dalamnya, yaitu meliputi headstring, slip ring, bearing, slip ring and housing, carbon brush, turbo, rotor fan, pulley, drive and housing, turbo, stator core, stator winding, dan dioda. Sedangkan alternator menggunakan tipe IC regulator terdapat juga komponennya meliputi pulley, stator, IC regulator, brush, slip ring, rectifier, rotor, cooling fan, dan juga bearing. Untuk kelemahan alternator konvensional ini berat, arus kecil, sikat cepat aus, pendinginan buruk. Sedangkan keunggulannya alternator menggunakan tipe IC regulator ringan untuk dibawa, arus besar, sikat awet, pendinginan baik. Komponen alternator tipe IC regulator. Yang pertama pulley. Pulley ini berfungsi untuk menerima putaran input dari mesin. Yang kedua bearing. Bearing ini berfungsi untuk sebagai bandalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator. Yang ketiga ada cooling fan. Cooling fan ini seperti sirip-sirip kipas yang berfungsi untuk mendinginkan kumparan baik stator dan rotor saat bekerja. Yang keempat ada rotor. Rotor ini kumparan yang berfungsi untuk menyediakan medan magnet di dalam alternator. Yang kelima stator. Stator ini kumparan statis yang berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Yang keenam rectifier, yaitu bagian dari rangkaian power supply dan satu daya yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Yang ketujuh ada slip ring. Slip ring ini perangkat elektromekanis membantu mentransmisikan daya dan sinyal listrik dari stasioner ke komponen yang berputar. Yang kedelapan ada brush. Brush ini atau sikat adalah komponen tembaga yang berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Yang kesembilan ada IC regulator. IC regulator ini berfungsi untuk mengatur besar tegangan yang dihasilkan oleh stator agar tidak melebihi batas tegangan 14 volt. Selanjutnya, untuk pengujian atau tes IC regulator terdapat gambar di bawah ini menunjukkan terminal F. Untuk pengujian saat terminal F dihubungkan hubungan singkat dengan massa bila tegangan pengisian naik.
berarti IC regulator rusak. Bila tetap tegangan rendah, periksa komponen dan rangkaian sistem pengisian. Selanjutnya, cara kerja IC regulator. Yang pertama, kunci kontak on, mesin mati. Dapat dilihat di diagram di bawah ini. Pada kondisi ini, kunci kontak on, mesin mati. Ciri-ciri untuk mengetahui sistem pengisian bekerja dengan baik pada posisi ini adalah yang pertama, lampu charging pada dashboard harus menyala. Yang kedua, terjadi kemaninan pada alternator. Untuk arah arus sistem pengisian kunci kontak on, mesin mati. Yang pertama, arah arus aliran lampu pengisian hidup. Tegangan dari baterai mulai di fuse beling, masuk ke kunci kontak, masuk ke screen lampu, masuk ke charging, masuk ke terminal lampu, regulator ke titik P0, menempel P1 dan terhubung dengan masa. Maka lampu akan menyala. Yang kedua, arah arus terjadi kemana pada alternator. Tegangan dari baterai melewati fuse beling, masuk ke kunci kontak, masuk ke screen pengisian, masuk ke terminal IG regulator, ke titik PL1, menambah PL0, keluar ke terminal F regulator, masuk ke terminal F alternator, ke rotor coil, keluar ke E alternator, kemudian ke massa, sehingga komponen rotor coil akan menjadi magnet. Selanjutnya yang kedua yaitu mesin hidup putaran rendah. Dapat dilihat gambar atau diagram di bawah. Ini mesin hidup putaran rendah. Pada posisi ini, posisi pengisian yang terjadi relatif besar dalam artian output tegangan yang dikeluarkan oleh alternator standar sesuai dengan kebutuhan. Walaupun ini tidak mutlak, tetapi pada contoh gambar arah arus di bawah ini adalah alternator yang mengeluarkan pengisian tegangannya standar. Selain tegangan standar, pada posisi ini, lampu pengisian harus padam untuk menandakan sistem pengisian bekerja dengan baik. Untuk arah arus pengisian mesin putaran rendah, yang pertama, arah arus lampu pengisian mati. Tegangan dari baterai menuju fuse link, masuk ke kunci kontak, masuk ke fuse lampu charging, masuk ke lampu charging P0, menempel P2, yaitu permuatan positif, maka lampu mati karena terputus dari titik P1 yang bermuatan negatif baterai. Yang kedua, arah arus pengisian standar di tegangan 13,8 volt sampai 14,8 volt. Tegangan dari baterai masuk ke fuse link, masuk ke kunci kontak, masuk ke fuse pengisian, masuk ke terminal IG regulator PL1 dengan PL0 tidak bersatu sehingga tegangan melewati resistor menghambat. Sehingga keluar ke terminal F regulator, masuk ke terminal F alternator, ke rotor coil, keluar ke terminal E, kemudian ke massa. Putaran rotor akan membangkitkan tegangan pada stator coil dan mengeluarkan tegangan melalui terminal B yang mensuplai tegangan baterai dan komponen kelistrikan, dan terminal N yang mensuplai tegangan ke voltage regulator yang berfungsi untuk menarik titik kontak PL0 agar terpisah dengan titik kontak PL1. Kemudian yang ketiga, pengisian hidup putaran sedang. Pada kondisi ini tegangan baterai sudah mencapai 14,4 volt, maka tegangan sinyal regulasi yang masuk ke kumparan regulator membuat medan magnet pada inti kumparan regulator tegangannya mampu menarik kontak PL0 lepas dari titik kontak PL1 sehingga arus medan kecil karena melewati tahan R. Akibatnya, tegangan turun dan kontak gerak PL0 kembali menempel ke kontak PL1. Arus medan besar kembali dan tegangan naik lagi menuju kontak PL0 lepas kembali. Demikian seterusnya. Pada kecepatan ini akan terjadi putus hubungan antara kontak PL0 dan kontak PL1 sehingga tegangan keluarkan alternator tetap 14,4 volt. Selanjutnya, yang keempat, mesin hidup putaran tinggi. Pada mesin ini tidak jauh berbeda dengan sistem kerja mesin hidup putaran rendah, di mana lampu charging tetap
mati atau off, namun pengeluaran tegangan output relatif lebih kecil. Ini terjadi karena memang tegangan baterai sudah mencukupi. Nah, ini dapat terlihat gambar diagram di bawah ini untuk mesin hidup putaran tinggi. Ya, terima kasih untuk presentasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.